Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 152 dari surat Al-Imran, insyaallah sampai ayat 153. Dua ayat ini bercerita tentang perang Uhud, ya, karena di mana kaum muslimin terdiri dari 3.000 pasukan, ya, yang mana ketika kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin terjadi dua sesi, ya, di pagi sampai menjelang siang. Di awal permulaan siang maka kaum muslimin membunuh banyak dari kaum musyrikin, ya, dan ini terjadi karena pembalasan dari kaum musyrikin terhadap perang Badar, ya. Perang Uhud, sebelum terjadi di Uhud, ya, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana menyikapi serangan dari kaum musyrikin. Sebagian, dan ini didalangi oleh kaum munafikin, adalah menunggu di dalam Madinah, ya, menunggu di dalam Madinah, diserang dari rumah, ya, nanti mereka datang diserang. Sebagian yang lain sahabat, ya, menyatakan jangan, justru tunggunya di Uhud, ya, ditunggunya di bukit Uhud, yang di bukitnya sebelum masuk ke kota Madinah. Makanya nanti ditegur setelah Rasulullah SAW memakai jubah perangnya, keluar ke bukit Uhud, masih diminta agar tetap di sini saja. Tapi kata Rasulullah SAW, Nabi jika sudah pakai baju perang maka harus keluar, ya, tidak boleh lagi tinggal, ya. Maka Allah berfirman, walaqad sadaqakumullahu wa'dah, ya, maka sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian, idz tahassunahum biidnih, ketika kalian membunuh orang-orang musyrikin. Bahkan di fase pertama ini kata para ulama, dibunuh semua orang yang memegang bendera, karena di setiap perang masing-masing pasukan punya pemegang bendera. Sampai 10 orang yang dibunuh yang memegang bendera di kaum musyrikin, ya. Karena saat itu Rasulullah membagi dua kelompok, satunya di atas bukit Uhud dan satunya lagi, dan yang lainnya di bawah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan bagi yang di atas bukit Uhud untuk tidak turun, bahkan walaupun apakah sudah menang, ya, ataukah sedang hampir kalah, ya. Dua-duanya dilarang Rasulullah SAW, sampai Rasulullah sendiri yang naik, ya, yang mengatakan untuk selesai, ya. Kemudian Allah berfirman, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amr, ya, sampai pada saat kalian lemah, ya, dan kalian berselisih dalam urusan, yaitu ketika di mana para kaum musyrikin di bawah dilihat sudah lari, ya, meninggalkan harta perang mereka, harta mereka tinggalkan karena mereka sudah lari. Maka iblis di bawah, dalam sebagian riwayat menyatakan, ya, yang di bawah menyatakan, berteriak kepada kaum muslimin yang di pemanah yang ada di atas bukit Uhud, ya, wahai hamba-hamba Allah, kalian telah menang, ambillah ghanimah kalian, ya. Maka terpecahlah menjadi dua kelompok yang ada di atas Uhud. Kita sudah menang, maka kita harus turun ke bawah untuk mengambil ghanimah, ya. Tidak, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap di sini sampai beliau sendiri yang naik dan menyatakan selesainya perang. Tapi sebagian yang lain masih akhirnya tetap turun ke bawah. Makanya Allah berfirman, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan sebagian kalian, ya, dan kalian memaksiati perintah Rasul yang sudah jelas setelah Allah memperlihatkan kalian apa yang kalian cintai, yaitu Allah memperlihatkan kaum musyrikin meninggalkan harta-harta mereka, sehingga akibat turunnya sebagian pemanah ini wafatlah 70 orang dari kalangan muslimin, ya. Karena di belakang setelah turun pemanah, maka Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik, bersembunyi di belakang bukit Uhud. Dilihat sudah berkurang pasukan di atas bukit, maka beliau naik dan memporak-porandakan
pos tersebut, ya, sehingga wafatlah 70 orang dari kaum muslimin, ya. Minkum man yuridud dunya, sebagian kalian, kata Allah, menginginkan dunia karena tergoda dengan untuk turun ke bawah untuk mengambil ghanimah. Wa minkum may yuridul akhirah, sedangkan sebagian kalian menginginkan akhirat dengan tetap bersabar, ya, dengan perintah Rasulullah SAW dan tidak tergesa-gesa mengambil ghanimah, ya. Di sini makanya padahal kemaksiatan di sini, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kalian bermaksiat setelah Allah memperlihatkan apa yang kalian cintai. Padahal kemaksiatan di sini masih ijtihad, ya. Padahal dan tidak diterima ijtihad setelah perintah Allah dan Rasul, setelah jelasnya perintah Allah dan Rasulnya. Sebagian sahabat menyangka sudah selesai sehingga sudah turun. Padahal perintahnya jelas, tidak boleh turun kecuali langsung dikabarkan sendiri oleh Rasulullah SAW, ya. Ini saja menyebabkan kaum muslimin kalah. Bagaimana lagi jika maksiatnya lebih besar dari itu? Makanya dilepas pertolongan Allah sehingga mereka di paruh kedua dari perang Uhud mengalami kekalahan, ya. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, ya. Sehingga Allah memalingkan kalian dari orang-orang musyrik untuk menguji kalian, ya, yaitu membalikkan keadaan kalian dari tadinya menang, ya, menjadi pura-puranda dan kalah, ya. Kemudian yang penting di ayat selanjutnya, bagian selanjutnya, walaqad afa ankum, ya, dan sungguh Allah sudah memaafkan kalian. Jadi tidak boleh lagi mencela para sahabat yang tergelincir turun dari Bukit Uhud, ya, karena di sini Allah menutup ayatnya walaqad afa ankum, dan Allah sudah memaafkan para sahabat tersebut. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan dilihat di sini lagi Allah tetap melabelkan pada mereka al-mu'minin, ya, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak melabelkan mereka kaum munafik, ya, bukan orang-orang munafik sebagaimana Syiah Rafidah, ya, menyatakan seluruh para sahabat kufur, ya, kecuali beberapa orang saja, Ali bin Abi Thalib, Miqdad dan Abu Dzar dan beberapa orang. Selainnya itu menurut Syiah, ya, adalah kufur, ya, murtad, bahkan menurut mereka sudah munafik. Tidak di sini Allah sudah bilang walaqad afa ankum, Allah sudah memaafkan kalian, ya. Sebagian mereka yang turun tersebut bertobat kepada Allah dan Allah memaafkan mereka, ya. Jadi tidak ada dalam hal ini jalan untuk mencela sebagian orang para sahabat yang ternyata turun dari Bukit Uhud, karena di ayat di bagian ini Allah sudah memaafkan mereka. Jika Allah sudah memaafkan, maka tidak boleh lagi bagi kaum muslimin setelah para sahabat untuk mencela yang turun, ya, sebagian sahabat tersebut. Di dalam perang Uhud ada beberapa kejadian, ya. Di antaranya adalah terlukanya Rasulullah SAW, yaitu wajahnya berdarah, ya, sampai ada besi yang menempel di wajah beliau. Gigi serinya rontok, ya, gigi serinya Rasulullah SAW rontok. Topi besi yang beliau gunakan juga pecah, ya, sampai setelah perang Fatimah radhiyallahu taala anha mencuci wajah beliau, ya, darah terus mengalir, ya, sampai dialirkan dengan air saja tidak stop, baru di stop setelah dibakar tikar sehingga menjadi abu dan ditempel-tempelkan di lukanya sehingga bisa menutupi darahnya. Jadi di sini Rasulullah SAW saja luka, ya, terluka tidak kebal, ya. Jadi siapapun yang menyangka kalau sudah jadi wali, sudah jadi orang soleh, berarti nanti kalau di perang bakalan kebal, ini tidak. Rasulullah SAW saja di perang ini mengalami luka yang sangat berat, bahkan sebagian riwayat sampai pingsan, ya, sampai Rasulullah SAW itu kan dibawa naik lagi ke atas karena tidak boleh kaum musyrikin menempati posisi, maka Rasulullah yang dari bawah naik ke Bukit Uhud, ya, sebagaimana kaum Ansar
ada naik bersama 11 kaum Ansor ya, dan Tolhah ibnu Ubaidillah. Jadi Rasulullah setelah kaum musyrikin naik di atas pos, maka kata Rasulullah SAW, tidak boleh, kaum musyrikin tidak boleh lebih tinggi dari kita. Ini lebih tinggi posisi pun tidak ridho Rasulullah SAW, maka kita harus naik. 11 kaum musyrik, kaum Ansor yang melindungi Rasulullah SAW, maka kaum musyrikin dari bawah dan dari atas mengejar karena mereka ingin sekali membunuh Rasulullah SAW. Maka ketika setiap kali datang kaum musyrikin, Rasulullah bilang, siapa yang menahan mereka dari mengejarku? Kata Tolhah, biar aku saja ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang, jangan, kamu di sini tetap bersama Rasulullah SAW. Ansor yang bilang satu lagi Ansor, aku saja ya Rasulullah. Maka Ansor tersebut yang diutus keluar. 10 kali begitu. 10 kali juga Tolhah mengatakan, 11 kali juga Tolhah mengatakan, aku saja ya Rasulullah yang menghalangi mereka. Tapi tidak hingga tersisa Rasulullah SAW dan Tolhah. Sampai akhirnya Tolhah yang menjadi tamengnya Rasulullah SAW, dan patahlah jarinya, ya, tangan dan jarinya mengalami luka. Bahkan diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Tolhah, tangannya yang digunakan untuk melindungi Rasulullah SAW lumpuh ya sampai wafat. Jadi salah satu tangan sudah tidak berfungsi lagi. Ketika jarinya terpotong, ya, yang dikatakan oleh Tolhah, ya, aduh, langsung disanggah Rasulullah SAW, ya, lau qulta bismillah, kalau engkau yang kau ucapkan tersebut bismillah, la rafa'atka al malaika, maka akan turun, akan malaikat akan mengangkat engkau, ya, wan nasu yanzuruna ilaik, dan manusia akan melihat engkau diangkat oleh malaikat, ya, hatta talijabika fi jawwis sama, sampai engkau diangkat sampai di langit, ya, malaikat akan mengangkatmu ke langit langsung pas saat itu. Karena ini sempurnanya keimanan. Cuman di sini dibatalkan dengan mengatakan, ya, aduh, ya, lihat di sini aduh saja membatalkan kesempurnaan pahala, ya. Harusnya zikir saja. Sakit, kata Rasulullah SAW, bismillah, ya, jangan sampai keluar dengan yang selain yang Allah ridhoi. Padahal ini sedang membantu Rasulullah SAW, ya, membantu Rasulullah SAW dalam perang. Maka kata Rasulullah SAW, kalaulah diucapkan bismillah, maka langsung malaikat yang mengangkat sendiri, Tolhah yang menolong dan mengangkat ke langit, ya, kata Rasulullah SAW. Dan juga di perang Uhud ini kita saksikan syahidnya Anas ibnu Nador, ya, pamannya Anas bin Malik, karena beliau tidak sempat ikut di perang Badar. Maka kata beliau, kalaulah Allah memberi kesempatan padaku untuk ikut perang setelah perang Badar, maka Allah akan maha melihat apa yang aku lakukan di perang tersebut. Ya, ketika turunnya para sahabat dari Bukit Uhud, maka dia berdoa, ya Allah, maafkanlah para sahabat tersebut, dan aku berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik. Maka beliau sendiri, ya, membela Rasulullah SAW sampai setelah beliau wafat tidak dikenali lagi jasadnya, kecuali adiknya, adik perempuannya yang tahu karena ada tanda lahir di jari. Berarti seluruh tubuh rusak karena dilempari tombak, pedang oleh kaum musyrikin. Demikian pula wafatnya juga Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, di perang ini. Dan juga lebih parah juga kondisinya, ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menangis, ya, melihat keadaan pamannya yang wafat di perang Uhud ini. Tapi di sisi lain juga wafatnya juga Ubay bin Khalaf, ya, pemuka dari kaum musyrikin, yang wafatnya tidak sampai dia pakai pakaian yang lengkap, ya. Dia mendatangi Rasulullah SAW, berhendak membunuh Rasulullah SAW, tapi kata para sahabat yang melindungi bilang, biar saja, biar keluar. Akhirnya berduel, ditombakkan lehernya, tapi itu pun tidak tembus, ya, cuman seujung yang tajam tersebut mengenai leher beliau, hingga akhirnya
tidak langsung mati, matinya menuju Mekah ya, setelah peperangan tidak langsung mati di situ, matinya menuju Mekah. Kata Rasulullah, ya orang yang azabnya paling jelek nanti di hari kiamat adalah orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang dibunuh Rasulullah SAW dan orang yang melukai Rasulullah SAW. Jadi dua yang paling parah, karena sampai Rasul saja membunuh orang tersebut, maka itu sudah parah kekafirannya, ya. Karena Rasulullah SAW sangat pemaaf, ya, sangat pemaaf, sampai dibunuh sendiri saja Rasulullah SAW, berarti itu sudah parah dosanya, ya. Makanya Ubay bin Khalaf termasuk orang yang paling parah diazab di kiamat nanti. Kemudian di ayat selanjutnya Allah firman, fa asabakum ghamman bi ghammin, ya, maka Allah menimpakan kepada kalian dua kesedihan, kesedihan di atas kesedihan. Kesedihan pertama kata para ulama adalah wafatnya, terlukanya 70 orang dari kalangan sahabat, ya, kalangan kaum muslimin. Bi ghammin, kesedihan selanjutnya adalah di mana mereka mendapati kabar bohong bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Ya, itu sangat sedih, mengguncang kaum muslimin, karena sebagian dikabari bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Likai la tahzanu ala ma fatakum, ya, agar kalian tidak bersedih apa yang menimpa kalian, ya, karena terluput ghanimah, wala ma asabakum, dan agar juga kalian tidak bersedih apa yang menimpa kalian, sebagian terluka parah, sebagian dibunuh. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.